Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rostika Sari, NRPC 1210341, kelas 1E Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi jurnal umum dalam akuntansi. Pengertian jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis. Artinya, jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Prinsip dasar pembuatan jurnal umum. 1. Melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. 2. Menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, atau modal. 3. Menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. 4. Menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, Anda harus sudah menguasai cara menentukan debit kredit dalam satu akun akuntansi. 5. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Fungsi jurnal umum dalam akuntansi. 1. Fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis, karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. 2. Fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perusahaan, kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. 3. Fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun pencatatan dalam pendebitan atau pengkreditan beserta jumlahnya. 4. Fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. 5. Fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat pencatatan jurnal. Manfaat dari penjurnalan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu, sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar. Jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Cara membuat jurnal umum. 1. Pahami persamaan akuntansi. Aset sama dengan utang tambah modal, lalu dapat dijabarkan kembali sebagai aset sama dengan utang tambah modal tambah dalam kurung pendapatan dikurangi beban. Tabel saldo normal. Nama akun. Yang pertama, aset atau harta atau aktiva. Di debitnya plus, kreditnya minus, saldo normalnya debit. Yang kedua, utang atau kewajiban. Di debitnya minus, di kreditnya plus, saldo normalnya kredit. Yang ketiga, modal.
debitnya minus, kreditnya plus, saldo normalnya kredit. Yang keempat, pendapatan. Debitnya minus, kreditnya plus, saldo normalnya kredit. Yang kelima, beban. Di debitnya plus, kreditnya minus, saldo normalnya debit. 2. Kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Setelah Anda memahami persamaan dasar akuntansi yang merupakan bagian dari pengetahuan, selanjutnya Anda bisa mulai mengumpulkan bukti transaksi yang menjadi dasar dalam pencatatan transaksi di jurnal. Bukti transaksi ini meliputi nota, invoice, faktur, maupun kwitansi yang kemudian dapat diidentifikasi pada proses selanjutnya. 3. Pencatatan jurnal umum. Setelah memilah transaksi mana saja yang bisa dicatatkan dalam jurnal umum dan mengkategorikannya, Anda bisa mulai penjurnalan menggunakan double entry system. Sistem ini mencatat setiap transaksi yang memiliki dampak terhadap dua posisi keuangan, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama.